Halo teman-teman, selamat datang di Zepin Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul First Omen. Dan inilah alur cerita filmnya. Ketika manusia berbondong-bondong meninggalkan agama dan tidak lagi mempercayainya, pemuka Katolik mulai khawatir suatu saat nanti akan banyak manusia yang tersesat. Berbagai pertemuan dilakukan antara petinggi gereja, adu gagasan, adu argumen terjadi demi untuk mendapatkan solusi Concord. Tidak adanya solusi yang benar bisa menyelesaikan soal fenomena umat yang meninggalkan agama. Lalu terbentuklah dua ajaran gereja yang saling bertentangan. Yang pertama masih melanjutkan ajaran gereja garis lurus, dan yang kedua ajaran gereja yang ajaran melenceng. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin manusia kembali memeluk agama. Tapi ada salah satu misi yang membuat semua orang tercengang dan mustahil dilakukan, yaitu ketika mereka akan mencoba melahirkan antikristus ke bumi, atau bisa disebut Dajjal. Setelah mereka sudah mendapatkan bibit Dajjalnya, disinilah peran dari pemuka agama itu yang akan menjalankan misinya, yaitu dengan mengendalikan si Dajjal. Dan inilah film horor terbaru berjudul First Omen yang dirilis pada tahun 2024. Pada hari itu, Pastor Brennan mendatangi gereja. Pastor Brennan ingin memberitahukan informasi penting kepada petinggi gereja, yaitu Pastor Harris. Lalu, dia menunjukkan sebuah foto di mana di foto itu terlihat seorang pastor dan dua suster sedang menggendong bayi. Diketahui kalau Pastor Brennan ditugaskan untuk menyelidiki gereja bid'ah tersebut. Dari foto itu dia yakin kalau bayi Dajjal yang selama ini dinantikan kini sudah terlahir ke bumi. Tapi Pastor Harris mengatakan untuk jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum bukti-bukti itu benar-benar nyata dan terang melebihi terangnya cahaya. Tapi Brennan tidak mengetahui kalau ternyata di balik semua itu, Pastor Harris sendiri adalah bagian dari anggota gereja tersesat tersebut. Harris mengatakan kalau memang itu adalah anak bayi yang dinantikan. Mungkin bayi tersebut kini sudah beranjak remaja sekarang dan tinggal hanya menunggu cukup umur saja. Harris tidak menjelaskan soal menunggu cukup umur itu, namun tiba-tiba Pastor Harris sudah tidak ada lagi di sana. Brennan lalu mengejar Pastor Harris keluar. Brennan berkata menyembunyikan rahasia itu tidak akan bisa mengampuni dosa Pastor Harris. Pastor Harris menjawab kalau dia tidak butuh ampunan dari Tuhan. Yang dia inginkan semua ini segera cepat berakhir. Dan tak akan lama lagi Brennan akan tahu yang sebenarnya. Di waktu yang bersamaan di atas gereja sedang ada pemasangan kaca jendela. Tiba-tiba insiden kecelakaan terjadi di mana kaca jendela itu terjatuh dan menimpa Pastor Harris yang berada tepat di bawahnya. Naas, dalam insiden tersebut Pastor Harris tewas karena kepalanya terkena sabetan pecahan kaca. Cerita ini dimulai pada tahun 1971 di kota Roma, Italia. Di sini kita diperkenalkan kepada seorang wanita muda Amerika bernama Margareta. Margareta adalah seorang wanita yang besar di panti asuhan. Margareta juga biasa dipanggil dengan sebutan Maggie. Setelah beranjak dewasa, ada panggilan dalam jiwanya untuk menjadi umat manusia yang bermanfaat. Lalu akhirnya Margareta memutuskan untuk menjadi seorang pengajar di sebuah biara, tepatnya di pinggiran kota Roma. Dia bertemu dengan Pastor Gabriel. Pastor Gabriel sengaja datang untuk menjemput Margareta. Di sana juga Margareta disambut oleh Kardinal Lauren. Kardinal adalah sebutan pejabat senior dalam sebutan gereja Katolik. Diceritakan Lauren dulunya adalah seorang pendeta. Dia sering datang dan mengajar di panti asuhan di mana Margareta dibesarkan di panti itu. Jadi Margareta dan juga Lauren sangat dekat. Di sepanjang perjalanan kita diperlihatkan orang-orang yang sedang berdemo.
demo menentang kepada kebijakan otoritas pemerintahan, dan mungkin saja demo tersebut akan menjadi demo yang lebih besar lagi. Ini juga yang menjadi sorotan pihak gereja, di mana banyak generasi mudanya yang sudah berpaling dari bimbingan agama. Lauren mengatakan ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka harus bisa mengembalikan orang-orang utuh kembali ke jalan Tuhan, dan Maggie juga harus ikut andil dalam tantangan tersebut. Sesampainya di biara, Lauren memperkenalkan Margareta kepada biarawati, yaitu Sister Silva. Sister Silva lah yang akan memberitahukan tugas apa saja yang harus Margareta lakukan selama dia tinggal di sini. Sementara di sini dia pun diberikan tugas, dan selain tempat ibadah, biar itu juga menjadi tempat belajar. Kalau boleh di sini dikatakan, mungkin biara itu sama saja dengan pesantren, tidak hanya selalu belajar tentang ilmu akhirat, tapi diimbangi dengan ilmu belajar duniawi. Segala kegiatan positif ada di sana. Suster Silva menugaskan Margareta menjadi seorang pengajar anak-anak. Setelah menjelaskan dan menunjukkan semuanya kepada Margareta, ada insiden kecil yang mengharuskan Suster Silva pamit kepada Margareta. Secara kebetulan Margareta berada di salah satu kamar. Di dalam kamar itu dia mendengarkan ada suara anak kecil. Ada rasa penasaran yang membuat dia ingin melihat siapa yang ada di dalam kamar itu. Di dalam kamar Margareta melihat ada seorang anak gadis yang bernama Carlita. Dia lalu mencoba mengecek Carlita untuk berkenalan, namun tingkah laku Carlita membuat Margareta sedikit gugup. Suster Silva kembali dan dia menceritakan kalau Carlita adalah anak yang mempunyai sedikit kelainan mental. Emosinya yang terkadang tidak bisa terkontrol. Itulah kenapa Carlita dibuat berada di dalam kamar sendirian agar dia tidak mengganggu kepada anak-anak lain. Margareta tidak tinggal di biara dan ada jam-jam tertentu agar dia bisa mengajar di biara, dan dia tinggal di sebuah apartemen yang sudah disediakan oleh pihak biara. Tujuan utama Margareta sebenarnya ingin menjadi seorang biarawati, namun untuk menjadi seorang biarawati ada tahapan yang harus Margareta lakukan. Sebagai umat yang taat kepada agamanya, Margareta selalu berdoa sebelum akan tidur. Doa yang panjang dan khusyuk dia panjatkan kepada Tuhan. Terutama dia sangat berharap kalau orang-orang yang sudah meninggalkan agama dibukakan hatinya agar mereka bisa kembali ke jalan Tuhan. Namun dalam doanya keanehan terjadi. Dia mendengar ada suara seperti benda terjatuh di dalam kamar. Dia melihat ada seperti bayangan kaki seorang, dan Margareta merasa suasana di dalam kamar terasa sangat berbeda. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan penampakan sesosok biarawati. Di saat bersamaan datang seorang wanita, dia adalah Luz. Luz adalah teman sekamar Margareta. Dia pun sama seperti Margareta sebagai seorang pengajar biara. Perkenalan singkat, namun mereka bisa cekap akrab, dan di hari berikutnya Margareta seperti biasanya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan pada malam hari Margareta memeriksa semua anak-anak yang ada, namun di sana dia tidak melihat Carlita. Dia mencoba mencari Carlita keluar. Di salah satu kamar justru dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Pintunya sedikit terbuka dari luar. Margareta bisa melihatnya ke dalam. Cukup membuat dia terkejut karena ternyata Carlita dipisahkan dari ruangan berbeda. Pada malam itu, Luz membujuk dan mengajak Margareta untuk sedikit bersenang-senang setelah mereka bekerja. Luz mengatakan akan ada kejutan untuknya. Luz ternyata mendandani Margareta dengan pakaian yang cukup terbuka. Tentu saja pakaian tersebut membuat Maggie tidak merasa nyaman. Maggie yang mengajarkan di perpakaian tertutup, nah dia malah diajarkan perpakaian layaknya seperti orang wanita zaman jahiliyah. Intinya Luz ini membawa pengaruh negatif kepada Margareta. Awalnya
Di sini dia tidak ikut, tapi karena Luz memaksa, akhirnya Maggie pun terpaksa ikut masuk ke dalam dunia malam. Namanya juga sudah masuk ke dalam tempat hiburan malam, dan tak lama datang dua laki-laki mengajak mereka berkenalan. Sudah tidak ada ruang bagi mereka untuk menjaga image, hingga pada akhirnya Maggie pun terlalu dalam suasana pada malam itu. Disinilah untuk pertama kalinya Margaret disentuh oleh seorang pria. Bahkan lebih dari itu, Margaret terlihat menjadi liar. Di keesokan pagi dia terbangun dan sudah berada kembali di kamarnya. Margaret sempat bertanya kepada Luz apa semalam dia mabuk parah. Dengan santainya Luz menjawab semua baik-baik saja, dan ini akan menjadi rahasia kecil mereka berdua. Tapi di sini Maggie tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Maggie pada malam itu. Sadar diri setelah melakukan dosa, Margaret lalu berdoa meminta ampunan. Ketika dia sedang berada di luar, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang pria tak dikenal yang tak lain adalah Pastor Brennan. Keduanya belum saling mengenal, ini pertama kalinya mereka bertemu. Tapi di sini Brennan sudah tahu kalau Margaret sudah menjadi pengajar di biara itu. Brennan hanya meminta waktu beberapa menit karena ada hal penting yang harus Margaret tahu. Brennan membicarakan tentang kondisi yang bernama Sigiana atau Carlita Sigiana. Brennan meminta Margaret untuk waspada kepada Carlita karena tidak akan lagi sesuatu yang buruk akan terjadi di sekeliling Carlita. Pastor Brennan juga meminta agar Margaret segera menemuinya di apartemen, dan sembari dia memberitahukan alamat apartemennya. Margareta tidak lantas percaya begitu saja atas apa yang dikatakan oleh Pastor Brennan. Namun, dia juga tidak menampilkan kalau Carlita memang terlihat gadis yang aneh. Secara perlahan Margareta melakukan pendekatan kepada Carlita, mengajak dia untuk sering mengobrol dan mencoba menjadi teman yang nyaman untuk Carlita. Sedikit demi sedikit Carlita pun semakin terbuka, dan ternyata ada kesamaan yang dialami oleh Carlita dengan Margareta. Ketika Margareta seumuran Carlita, dia juga mengalami penglihatan aneh, seolah-olah penglihatan itu nyata terjadi. Bahkan Margareta sering melihat adanya sesosok penampakan yang sangat menyeramkan. Awalnya itu sangat membuat Margareta terganggu, tapi akhirnya itu menjadi hal biasa bagi Margareta. Tak lama setelah itu, ketika Margareta berada bersama anak-anak bermain di taman, mereka dikejutkan melihat seorang suster yang berdiri di lantai atas gedung. Dia hanya tertawa sambil melihat ke area sekitar, sesekali melambaikan tangan. Dan tak pernah mereka duga, tiba-tiba suster itu menyalakan api hingga membakar tubuhnya. Margaret pun menjadi teringat dengan ucapan Pastor Brennan. Di malam itu juga dia langsung menemuinya. Tidak membuang waktu Brennan, dia langsung memperlihatkan sebuah foto. Diketahui laki-laki yang ada di foto bernama Spileto. Dia adalah seorang pendeta radikal. Dari balik foto itu ada nama Sigiana, dan asumsinya berarti itu adalah foto Carlita Sigiana saat dia masih bayi. Brennan memberitahukan kalau ada dua gereja. Yang pertama, gereja ajaran Kristus, ajaran yang dianut oleh Pastor Brennan dan juga Margaret. Sedangkan di biara, di mana sekarang Margaret mengajar, anak-anak di sana itu adalah penganut ajaran gereja sekularisme yang menyimpang. Mereka melakukan kejahatan mengatasnamakan Tuhan. Diketahui kalau ajaran tersebut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Para petinggi dan beberapa pendetanya yakin kalau mereka bisa melahirkan antikristus dengan bantuan dari kekuatan gelap. Niatan jahat itu lebih mengerikan dari apa yang mereka pikirkan. Mereka akan menjadikan Tuhan yang nyata, yang bisa disentuh dan bisa mereka lihat. Tentunya di sini adalah antikristus itu sendiri yang nantinya akan menjadi Tuhan. Lalu, apa semua ini hubungannya dengan Carlita?
Berhubung Pastor Brennan tidak bisa masuk ke biara, Pastor Brennan meminta kepada Margaret untuk mengambil dokumen anak-anak yang sudah terakhir di biara. Pastor Brennan menduga kalau Antikristus akan terakhir di rahimnya Carlita. Dan jika dugaan ini benar, Antikristus akan terakhir pada hari ke-6 bulan ke-6 dan jam 6 pagi. 666 adalah simbol iblis yang nantinya akan menjadi tanda lahirnya Antikristus. Dan untuk menunggu bulan ke-6 hanya tinggal beberapa hari lagi. Pentingnya Pastor Brennan mendapatkan arsip akte kelahiran tersebut agar dia bisa tahu bagaimana Antikristus dilahirkan. Antikristus terakhir dari hasil perkawinan antara seorang wanita dengan seekor serigala. Brennan meminta Margaret untuk bisa bekerja sama untuk mereka bisa menghentikan semua ini sebelum terlambat. Tapi Margareta belum sepenuhnya percaya atas apa yang Brennan katakan. Dia masih yakin kalau Carlita hanyalah anak gadis biasa dan dia bukan ibu dari Dajjal. Margareta lalu mencoba menanyakan tentang Carlita kepada Pastor Gabriel. Gabriel tidak bisa menceritakan soal Carlita di tempat terbuka, apalagi pada saat itu tindak tanduk mereka selalu diperhatikan oleh Suster Silva. Suatu ketika, keadaan terjadi kepada Carlita saat mereka sedang berada di sebuah museum. Maggie melihat Carlita sedang terduduk di pojokan yang terhalang oleh patung. Awalnya dia mengira Carlita hanya duduk seorang diri, tapi perlahan terlihat ada seorang biarawati duduk di samping Carlita. Biarawati itu menoleh dan tersenyum kepada Maggie. Pada suatu malam, ketika Maggie pulang dari biara menuju ke apartemen, di perjalanan dia tak sengaja melihat Paulo, pria yang tempo hari bertemu di tempat hiburan malam. Maggie hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, karena jujur saja Maggie benar-benar tak sadarkan diri. Tapi entah kenapa Paulo begitu sangat ketakutan ketika dia bertemu dengan Maggie. Bahkan Paulo malah berusaha menghindari Maggie. Tentu saja itu membuat Maggie menjadi semakin penasaran. Dia sempat meminta Maggie untuk jangan mengikutinya. Lalu terlihat Paulo mengangkat salah satu tangannya ke kepala dia sendiri, seperti ingin memberikan isyarat kepada Maggie. Tapi tiba-tiba saja sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak Paulo. Tubuh Paulo terjepit oleh mobil. Dia sempat meminta tolong kepada Maggie untuk menariknya dari sana. Maggie yang panik tidak bisa berpikir jernih. Dia langsung menarik Paulo. Tubuh itu bisa tertarik, namun yang ditarik Maggie hanyalah potongan dari tubuhnya Paulo. Apa yang terjadi kepada Paulo itu meyakinkan Maggie atas apa yang dikatakan oleh Pastor Brennan. Hari itu adalah hari bahagia untuk Luz, yang ternyata dia diangkat menjadi seorang biarawati. Di saat semua orang sedang berada dalam perayaan Luz, secara diam-diam Maggie memasuki ruangan Suster Silva. Di bawah meja, Maggie menemukan sebuah kunci dan akhirnya dia menemukan sebuah jalan rahasia untuk menuju ke ruangan lain. Di dalam gudang, Maggie menemukan berkas-berkas yang tersimpan di lemari, dan isi dalam berkas adalah akte kelahiran anak yang terakhir di sana. Yang membuat Maggie terkejut adalah hampir semua anak-anak itu mengalami cacat sejak dari lahir. Semuanya ada 14 akte kelahiran dengan nama yang sama, yaitu Carlita Sigiana, dan anak-anak itu juga terlahir di bulan dan tanggal yang sama, bulan 6 hari ke-6 jam ke-6 pagi. Maggie lalu membawa semua berkas itu untuk diserahkan kepada Pastor Brennan. Dia juga mencari Carlita untuk ikut bersamanya. Sayangnya Maggie terlalu terburu-buru hingga membuat para suster menjadi curiga. Maggie menyembunyikan berkas itu di bawah kasur. Sebelum dibawa ke ruangan lain, Maggie sempat menghampiri Pastor Gabriel, memberikan isyarat kepada Gabriel di mana berkas itu dia simpan. Para suster menyuruh Maggie untuk berkurung di sebuah kamar. Beberapa lama kemudian, bayang-bayang itu muncul kembali, hingga sampai Maggie diperlihatkan kepada sesosok iblis. Lalu terlihat di pojokan kamar yang gelap seperti ada sesosok makhluk. Sesosok wanita dengan wajah mengerikan menghampiri Maggie. Di saat bersamaan datang Pastor Gabriel yang akan menolong Maggie.
Lagi-lagi itu hanyalah halusinasi bagi Maggie saja. Pastor berhasil menemukan arsip yang disembunyikan di bawah kasur oleh Maggie. Mereka lalu segera mendatangi ke kediaman Pastor Brennan. Brennan sangat senang akhirnya Maggie percaya dan dia berhasil membawa semua arsipnya. Lalu semua mereka harus mencari cara untuk menghentikan agar bayi antikristus itu tidak terlahir ke bumi. Brennan tak menyangka kalau mereka sudah banyak memakan korban dan sudah dari lama mereka mencoba melahirkan banyak bayi, namun semuanya perempuan. Untuk menjadi antikristus, mereka butuh bayi laki-laki. Dari ke-14 anak yang sudah dilahirkan, mereka semua tewas. Hanya Carlita yang biarkan untuk hidup sampai sekarang. Dan nantinya setelah Carlita sudah cukup umur, dia akan dikawinkan dengan seekor serigala yang tak lain adalah ayahnya Carlita sendiri. Dari ke-14 anak itu semuanya adalah keturunan dari serigala. Ketika Maggie melihat kembali foto dari Brennan, ada sesuatu yang terlihat janggal. Dari foto itu justru bayi yang digendong Suster Silva mempunyai tanda angka 666 di kepalanya. Sedangkan yang Maggie tahu, Carlita mempunyai tanda tersebut ada di dalam mulutnya. Jadi bayi yang digendong Suster Silva bukan Carlita yang sekarang masih hidup. Di sini ada sesuatu yang terlewatkan. Mereka kembali harus mencari akte bayi yang punya tanda lahir di kepala. Setelah melakukan pencarian, Maggie akhirnya menemukan akte kelahiran dengan tanpa foto. Dari keterangan di akte tersebut, bayinya terlahir sempurna dan sehat. Maggie lalu mencocokkan foto itu dengan menempelkan ke dokumen akte kelahiran. Dan ukuran foto itu sama persis dengan ukuran yang ada di akte lahir. Bisa disimpulkan kalau ada dua bayi yang masih hidup sampai dengan sekarang. Pastor Brennan sendiri baru tahu kalau ada dua bayi yang selamat. Maggie mencoba melihat tanda lahir itu kembali di foto. Dan dia teringat kepada Paulo yang memberi syarat kepada Maggie untuk mencari tandanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Paulo yang bisa tahu tanda tersebut. Dan yang membuat Maggie terkejut adalah ketika dia tahu kalau tanda itu justru ada di kepala Maggie sendiri. Sekilas kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Ternyata Maggie bukan tidur dengan Paulo, melainkan dia ditiduri oleh iblis yang menyerupai sesosok serigala. Pada saat kejadian itu Paulo ada di sana menyaksikan apa yang terjadi kepada Maggie. Pastor Brennan sendiri tak menyangka mengetahui kalau sefakta ini, diketahui kalau semua ini memang sudah direncanakan sejak dari awal. Dari kecil Maggie diungsikan ke Amerika agar tidak diketahui jejaknya. Setelah itu beranjak dewasa dia dipanggil kembali ke Roma untuk mengawinkan Maggie dengan si iblis. Sayang, semuanya sudah terlambat. Dan sekarang pada tengah malam ini, hari ke-6 bulan ke-6 dan pada jam 6 pagi bayinya akan terlahir. Pastor Brennan mempunyai rencana lain. Kebetulan dia melihat seorang dokter Brennan akan membawa Maggie dan akan melakukan persalinan di sana. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba ada sebuah mobil yang sengaja menabrakkan mobil mereka. Naas dari insiden tersebut hanya Maggie yang masih bertahan. Malam itu sudah tepat pada jam 12 malam. Tak lama kemudian Maggie mulai bertingkah aneh dan perlahan perutnya mulai membesar. Pihak dari gereja akhirnya keberadaan Maggie ditemukan. Proses persalinan pun dilakukan, disaksikan oleh seluruh biarawati dan anggota dari gereja itu sendiri. Proses persalinan berjalan lancar. Ternyata Maggie melahirkan 2 anak kembar. Inilah hari penentuan. Dari bayi pertama Maggie melahirkan anak perempuan, dan yang kedua ternyata adalah bayi laki-laki. Mereka semua menyambut bahagia setelah sekian lama menanti kedatangan anak laki-laki. Akhirnya mereka terlahir ke dunia. Maggie tahu kalau anak itu adalah cikal bakal yang akan menjadi antikristus.
dan Maggie langsung menyerang Lauren dan mengancam kepada mereka untuk jangan mendekat. Maggie akan membawa kedua anaknya pergi dari sana. Namun, Suster Silva mencoba merebut kembali anak itu dari arah belakang. Tiba-tiba, Louis datang dan langsung menikam Maggie. Suster Silva memerintahkan untuk membakar semuanya berikut dengan Maggie bersama salah satu anak kembar itu. Di sisi lain, untung saja Carlita datang dan langsung menolong Maggie di sana. Di dalam kobaran api itu, Maggie sempat melihat ada sesosok lain yang terbakar di sana. Seperti biasa, mereka merencanakan sesuatu, yaitu dengan menukarkan anak bayinya. Pastor Spileto memberikan sebuah foto kepada Luz, foto seorang laki-laki keluarga negaraan Amerika yang tinggal di Roma, dan dia juga nantinya akan menjadi ayah dari si bayi, dan kebetulan istrinya sudah melahirkan di waktu yang sama. Di sebuah rumah yang ternyata kini Maggie, Carlita, dan si anak bayi itu tinggal di sebuah daerah terpencil. Mereka sengaja mengasingkan diri agar tidak diketahui oleh pihak gereja. Lalu datang seorang tak dikenal yang tak lain dia adalah Pastor Brennan. Maggie sudah tahu tidak mau berurusan dengan mereka semuanya. Dia meminta Brennan untuk segera pergi. Brennan datang hanya ingin memberitahukan pihak gereja sudah mengetahui kalau Maggie dan anak-anaknya masih hidup. Kemanapun Maggie pergi, mereka pasti akan selalu mencarinya. Terutama mereka akan mencari anaknya Maggie. Tak lupa Brennan juga memberitahukan nama anak laki-laki Maggie yang kini diberi nama oleh gereja dengan nama Damian. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys.